Tak tak tak, suara khas dari pedagang cuanki berbunyi. Siap menjadi menu pilihan yang dinanti untuk santapan berbuka puasa yang tinggal menghitung hari. Ya, kuliner legendaris yang sudah ada sejak tahun 1980-an dengan gerobak pikulnya masih eksis. Ini kecil. Mantap. Badan segede badan. Wow. Pak, ini berapa kilo, Pak? Buset, 30 kilo. 50 kilo lebih nih. Aduh. Ternyata pikulan cuanki ini gak enteng. Bener-bener berat. Gak kebayang kalau jalur tanjakan. Waduh, hebat dah Bapak. Bawa pikulan gini setiap hari ya, Pak? Allahu Akbar. Yes, semenit aja melambaikan tangan ke kamera. Aduh, tolong. Cuanki. Walaupun terlihat kecil, tapi beratnya bukan main. Karena di dalam pikulan semua lengkap. Mulai dari panci berisi kuah, kompor, mangkuk, dan isian cuanki lainnya. Tak hanya ada di Jawa Barat saja, ternyata di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, ada juga kampung cuanki. Puluhan penjual bakso cuanki asal Tanah Pasundan tinggal dalam satu kontrakan. Kebanyakan para pedagang yang berjualan di ibu kota berasal dari Kota Bogor, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Garut. Mereka kompak membuat bahan masakan hingga membagi wilayah berjualan. Pangsit pun dibuat sendiri di tangan ahlinya. Adonan yang terbuat dari tepung sagu dan ikan tenggiri menjadi primadona. Dalam hidangan cuanki, pangsit menjadi salah satu pemeran utama, ditemani bakso dan tahu putih. Nah, jika pangsit dibuat sendiri, berbeda dengan bakso dan tahu yang dikirim dari kota Bandung. Jangan heran jika terdapat perbedaan cuanki yang dijual di Jakarta dengan cuanki yang ada di kota Bandung. Salah satunya, tidak ada tahu goreng di pedagang cuanki Jakarta. Katanya kebanyakan peminatnya sih sekarang banyak tahu putih, kata yang jualan. Dulu saya masih jualan, masih pakai, tapi udah lama juga, udah gitu bikinnya lumayan juga sih, ribet, tahu-tahu kering gitu. Jadi bikin sedikit, kita modalnya sih lumayan rugi lah. Bikin banyak, nggak kuat lama. Sekilas cuanki mirip seperti bakso Malang maupun bakso pada umumnya ya. Apalagi terdapat pangsit daging ikan yang biasanya ada di bakso Malang. Walaupun sama-sama ada isian bakso, tahu dan pangsitnya, namun cuanki dan bakso Malang jelas ada perbedaannya. Salah satunya pada kuahnya. Kalau bakso kan di kuahnya udah kaldu segala macam. Saya isini kapas total nggak pakai bumbu-bumbu itu di kuah, cuman daun bawang. Setelah melakukan persiapan, para pedagang cuanki mulai mengais rezeki sejak pukul 11 atau pukul 12 siang. Mayoritas sih kebanyakan yang udah jualan roti, apa bosen bagaimana, ya larinya pasti ke cuanki. Kebanyakannya roti pikul. Malah di sini ada hampir 15 orang, hampir semuanya pernah jualan roti semua. Pedagang lain yang sudah bergelut selama 15 tahun dengan bakso cuanki adalah Ade Irawan. Pria asal Pelabuhan Ratu, Sukabumi, dulunya bekerja sebagai penjual minyak tanah keliling. Tentu saja perjuangannya tidaklah mudah. Awal berjualan cuanki saja pundaknya kerap sakit dan memar. Apalagi habis istirahat ya, terus mikul lagi. Aduh, perasaan ini baju sampai rapat sama ininya, sama kulit. Ya saya dipikir yang penting kita olah aja. Ya, kita usaha, namanya usaha, ujian dan cobaan itu udah pasti bukan. Istimewanya, gerobak yang terbuat dari kayu dan aluminium adalah buatan pedagang di kampung cuanki sendiri. Dengan keterampilan tangannya, Jajang membuat gerobak yang dipelajari dari bosnya terdahulu. Meski terlihat rapuh dan kecil, siapa sangka gerobak pikul cuanki bisa menahan berat sampai 40 kg lebih. Memang dulunya gerobak cuanki hanya dipikul, namun sekarang sudah ada gerobak cuanki yang didorong. Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Makanya di sini cuanki jarang juga yang mau pakai gerobak. Ya katanya lebih ribet pakai gerobak kalau cuanki, kata-kata yang mau jualan. Soalnya nggak bisa selap-selip ganggang kecil. Yang paling unik dan klasik yaitu kompor yang digunakan masih menggunakan kompor minyak tanah. Penggunaan kompor minyak jelas lebih hemat dibandingkan kompor gas.
dengan harga per liternya mulai dari Rp15.000 sampai Rp18.000. Tapi yang jadi masalah, hanya ada sedikit penjual minyak tanah di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Menggunakan kompor minyak memang jauh lebih hemat dan ringan daripada menggunakan kompor gas. Namun lebih sulit untuk mengendalikan besar kecil apinya. Ya, tidak seperti kompor gas yang lebih praktis mengatur apinya. Selain itu, kompor minyak terkadang sering bocor dan menyebabkan kebakaran. Kalau gas, kalau nggak habis nggak bisa toleransi. Jadi nggak ada kata istilah, kecilin, udah habis plak habis kan? Habis perkara harus ganti yang baru. Kalau minyak tanah, sehabis apapun masih basah di sumbunya, masih nyala. Yang bisa dikecilin. Nah, cobaan juga bahayanya nggak begitu reptek. Kalau kebakaran cabut aja, terus sebagian lap basah, plak udah. Nggak takut meledak apa. Di luar cerita tak kasat mata, cuanki memiliki ciri khas yang selalu ada, yakni kentongan kecil yang terbuat dari kayu sebagai tanda sang pedagang datang. Uniknya, para pedagang cuanki memiliki ketukan yang khas untuk membedakan dengan pedagang lain di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Jadi ada apa kodenya, ada tek-tek. Kalau bahasa Malang kan nggak bisa dipegang ketukannya karena digerobak. Kalau ini kan dipegang gerobak, jadi nada deringnya itu cara decision, ganti. Kayak ini kan tak-tok, gitu kan orang pernah 3 kali. Cuanki, karena itu nadanya kan begitu ya. Selama ini banyak yang mengira cuanki itu artinya cari uang jalan kaki. Padahal cuanki sendiri berasal dari bahasa Cina yaitu cuanki yang artinya rezeki. Nah, nama cuanki berasal dari merek toko dimsum di Kota Bandung. Awalnya hidangan ini terbuat dari bahan dasar daging babi yang menjadi kudapan favorit warga keturunan Tionghoa. Namun sekitar tahun 1980-an, sejumlah mantan pegawai cuanki yang kebanyakan berasal dari wilayah Bandung, Garut, dan Ciamis memutuskan untuk memulai produksi cuankinya sendiri.